Kapan sebuah najis itu dimakfu dan kapan tidak? Di dalam kitab Hasyiah I'anati Thalibin dijelaskan bahwasanya najis terbagi menjadi 4. I'lam anna najasa min haitsu huwa yang qasimu arba'ata aqsamin. Najis terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama kismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i, yaitu najis yang tidak dimakfu baik di pakaian maupun di air. Contohnya karausin wa baulin, najis berupa kotoran dan air kencing. Ketika air kencing itu mengenai pakaian, maka najislah pakaian tersebut. Begitu pula ketika cipratan air kencing masuk ke air, maka airnya pun menjadi najis, terkena najis. Wa kismun yu'fa anhu fihima, najis yang dimakfu di dalam keduanya. Contohnya kama la yudrikuhu at-torfu, yaitu najis yang tidak terlihat atau tidak dapat ditemukan oleh penglihatan mata. Contohnya ketika Anda kencing, sudah berhati-hati, masih memakai celana, katakan masih memakai celana, kencing dengan hati-hati biar tidak menciprati celana. Namun ketika kencing tersebut bisa jadi ada cipratan yang tidak terlihat oleh mata. Dugaan ada cipratan yang terkena di celana, namun cipratan air kencing tersebut itu tidak dapat terlihat oleh mata, tidak terlihat, maka dalam hal ini itu dimakfu. Dugaan ada cipratan air kencing yang tidak terlihat oleh mata itu dimakfu, karena memang sulit mengetahui karena tidak dapat terlihat, tidak dapat dilihat oleh mata, oleh penglihatan. Yang ketiga, wa kismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'i, yaitu najis yang dimakfu di dalam pakaian namun tidak dimakfu dalam air. Contohnya qaqalilid dami, sedikitnya darah. Nah, begini, ketika ada darah sedikit, ukuran sedikit itu ukuran uruf atau adat. Contohnya 1 tetes kecil darah nyamuk, katakan, mengenai pakaian, maka itu dimakfu. Ketika dalam sholat ada darah kecil pakaian, darah nyamuk itu yang sangat sedikit di pakaian, maka itu dimakfu. Nah, namun ketika ada sedikit darah yang masuk ke air, sedangkan airnya tersebut kurang dari 2 kolah, walaupun airnya tidak berubah, maka najislah air tersebut. Berbeda halnya ketika air yang terkena darah ini, sedikit darah ini lebih dari 2 kolah dan tidak ada perubahan sebab kemasukan darah tersebut, baik warna, rasa maupun bau, maka hal tersebut tidaklah menajiskan air. Yang keempat, wa kismun yu'fa anhu fil ma'i dunathaubi, yaitu najis yang dimakfu di air namun tidak dimakfu di pakaian. Contohnya kamaitatin lada malaha sa'il, seperti halnya bangkai yang tidak ada darahnya, tidak mengalir darah. Seperti bangkai lalat, ketika lalat masuk ke air dan matilah lalat itu menjadi bangkai, maka najis bangkai lalat tersebut dimakfu sehingga air tersebut masih dapat digunakan atau suci. Berbeda halnya dengan ketika lalat itu di baju atau di pakaian. Nah, ketika pakaian itu dibuat untuk sholat, maka najis. Pakaian itu najis dan sholatnya otomatis menjadi batal karena membawa najis lalat. Sebab najisnya bangkai lalat tersebut tidaklah dimakfu ketika berada pada
baju atau pakaian yang dibuat untuk sholat.